Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Semoga hari ini Ananda Solih-Solihah dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda Solih-Solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 2 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, pertama, meyakini adanya kitab suci. Seluruh rasul dan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh mereka secara umum berhubungan dengan dua perkara, yaitu yang pertama adalah tauhid, agar manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, tentang hukum yang mengatur kehidupan umat manusia yang harus menjadi pedoman dalam hidup mereka. Ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasul itu banyak yang berbentuk kitab suci. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang artinya, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada nabi, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Baik, selanjutnya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Tidak semua nama kitab yang diturunkan kepada para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang disebutkan namanya. Kitab-kitab yang wajib diimani sebagai kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalil tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu wa ataina Dawuda zabura, yang artinya kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Terdapat di surat An-Nisa ayat 163. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injil, yang artinya kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya. Selanjutnya kitab yang keempat yaitu kitab umat Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terdapat dalam surat Al-Insan ayat 23 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Selain kitab yang jumlahnya 4 itu, kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab lain kepada para nabi yang lain. Hanya saja namanya tidak wajib kita imani. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita wajib beriman bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ mengandung kemukjizatan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir dan membacanya adalah ibadah.
Menurut pengertian tersebut, ada beberapa hal yang wajib kita imani tentang Al-Quran. 1. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah artinya perkataan Allah, yaitu Al-Quran merupakan firman Allah, bukan perkataan jin atau manusia ataupun malaikat. Allah berfirman, tidaklah diucapkannya itu Al-Quran mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran bukan ucapan Nabi sendiri, apalagi mengikuti hawa nafsunya. Jadi, Al-Quran betul-betul ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat artinya perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuan sebagai nabi dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang lain seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. Yang keempat, mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keaslian dan kebenarannya. Selanjutnya, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran akan mendatangkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebutkan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Seorang yang beriman pada Al-Quran sebagai wahyu Allah akan memiliki sikap percaya diri. Di antaranya, tidak akan tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, maka hidupnya akan lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Artinya, aku telah meninggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada kedua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Yang kedua, jalan hidupnya terang benderang. Orang yang tahu arah jalan belum tentu perjalanannya akan selamat sampai tujuan. Al-Quran adalah penunjuk jalan serta cahaya yang terang. Al-Quran sebagai penunjuk jalan sehingga seorang muslim tahu kemana arah yang dituju. Allah berfirman, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji." Demikian tadi materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.